Shalom, selamat hari Sabat. Terpujilah nama Tuhan oleh karena kebaikan dan kemurahan-Nya. Sampai pada saat ini, kita masih kembali diberikan kesempatan untuk menikmati berkat-berkat sukacita hari Sabat. Dan saat ini kita akan mempersiapkan diri untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui renungan tutup Sabat. Namun sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kemurahan-Mu bagi kami. Kami akan bersama-sama merendahkan hati dan mengizinkan firman Tuhan merubah hati kami. Biarlah Tuhan berkenan untuk merubah hati kami melalui mendengar dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Terima kasih Bapa. Kami berdoa berdasarkan nama Tuhan Yesus. Amin. Renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Matius pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, 'Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku.'" Ketika kita membaca keseluruhan dari teks ini dan ketika melihat judul perikop, maka kita akan mengetahui keseluruhan isi cerita daripada Matius pasal 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Teks yang sangat singkat tetapi ada makna yang sangat dalam di dalam melihat pembelajaran ini. Ketika tiba di ayat yang kedua, kita dapati informasi bahwa ada seorang yang sakit kusta datang kepada Tuhan, sujud menyembah dan bermohon sekiranya Tuhan dapat mentahirkan dia. Hal ini sangat sederhana untuk menarik kesimpulan dari teks ini. Bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, penyakit yang berat, iri hati, rasa cemburu, rasa ketidakbergantungan terhadap Tuhan, setiap pergumulan yang berat, ketika kita datang sujud dan menyembah Dia, menyampaikan setiap keluh kesah kita kepada Tuhan, Ia adalah setia dan Ia akan memberikan kepada kita kesempatan dan Ia berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melihat dari teks ini, orang yang kehilangan pengharapan ini, oleh karena sakit kusta, ia tidak tahu harus berlari kemana. Ia tidak tahu harus meminta pertolongan kepada siapa. Tetapi ketika kita melihat dari ayat yang kedua ini, ia datang kepada Yesus, bertelut kepadanya, dan memohon pertolongan daripada Tuhan. Pada saat ini, undangan yang diberikan oleh Tuhan, setiap keluh kesahmu, setiap rasa yang begitu berat yang engkau alami saat ini, bawalah kepada Tuhan. Di dalam doamu, di dalam setiap pergumulan hidupmu, ketika engkau bawa kepada Tuhan, maka Ia akan membuka tangannya menyambut engkau, dan seketika itu juga Ia akan berkata, "Tahirlah engkau." Ketika Ia datang menyatakan tahirlah engkau, maka di situ satu bentuk wujud. Kita akan sembuh dari segala penyakit-penyakit dosa. Kita akan hilang dari segala penyakit-penyakit yang membuat kita terpisah daripada Tuhan. Kita diberikan undangan oleh Tuhan untuk datang kepadanya pada saat ini. Berikanlah setiap hati kita kepadanya, maka Ia akan mentahirkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk perenungan firman-Mu dari Matius pasal 8 ayat yang kedua. Ketika kami datang di dalam permohonan doa kami kepadamu, kiranya Tuhan berkenan untuk mendengarkan setiap seruan kami. Tahirkanlah kami ya Bapa. Seringkali kami lalai di dalam melakukan tanggung jawab kami, tetapi ketika kami berharap kepada Tuhan, kiranya pertolongan dari sorga dapat menjadi bagian kami untuk setia dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu, memberkati kami semua dalam minggu bekerja ini, dalam menjalankan tanggung jawab kami. Tuhan akan memberkati semua umat-umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini. Dalam setiap pergumulan mereka, Tuhan gantikan pergumulan mereka menjadi berkat-berkat yang berkelimpahan. Yang saat ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan kepada mereka pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang sedang mencari pasangan, Tuhan berikan pasangan yang seiman, bahkan pasangan yang seimbang. Yang
di dalam masa pekerjaan mereka. Berkati setiap pekerjaan yang mereka temui dan dikerjakan oleh tangan mereka. Kiranya itu dapat memenuhi setiap kebutuhan hidup mereka dalam ekonomi, rumah tangga mereka, dan membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa sudah mau mendengar dan menjawab doa kami. Kami berdoa atas nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat dan bebas dosa kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.